Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kelas 7. Kita bertemu lagi dalam materi daring bimbingan dan konseling. Untuk kali ini, Bu Sulis akan memberikan layanan konseling tentang aku yang berbuat siap bertanggung jawab. Sebelum kita mulai materi daring kali ini, seperti biasanya mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini adalah agar sampean semuanya dapat memahami tentang tanggung jawab serta peran diri kalian semuanya sesuai dengan jenis kelamin dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing yang berbeda-beda, terutama untuk bagian menjalani kehidupan. Kita ambil contoh dari lingkungan keluarga. Tanggung jawab seorang ayah yang harus mencari nafkah dan menafkahi keluarganya. Sedangkan dari seorang ibu bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kebutuhan dalam keluarga. Kemudian kalau tanggung jawab seorang anak memiliki kewajiban untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kalau di lingkungan sekolah, tanggung jawabnya seorang anak atau siswi adalah harus hormat kepada bapak ibu guru serta berkewajiban mentaati segala peraturan yang sedang ditetapkan oleh sekolah. Begitupun dengan seorang santri bertanggung jawab untuk menghormati kiai maupun bunyai serta mentaati segala peraturan yang ada di pondok pesantren. Bu Sulis di sini akan mengupas apa sih tanggung jawab siswi di lingkungan keluarga atau tanggung jawab seorang anak, nggih. Ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab, tugas atau kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua atau wali dari anak tersebut. Yang pertama, tanggung jawabnya adalah harus sayang kepada kedua orang tua. Apapun bagaimanapun kita dituntut atau diwajibkan untuk sayang kepada kedua orang tua. Karena tanpa beliau berdua kita tidak berarti apa-apa. Yang kedua, harus patuh terhadap perintah orang tua atau walinya. Karena tidak mungkin orang tua atau wali itu mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik kepada putrinya. Yang ketiga adalah sampean semuanya harus menjadi anak yang baik. Baik di sini harus bisa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Yang keempat, harus rajin belajar menimba ilmu. Rajin untuk berangkat ke sekolah, senantiasa mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah. Rajin belajar di rumah maupun di pondok pesantren. Yang kelima, rajin beribadah dan mendoakan kedua orang tua atau walinya. Ini sangat penting anak-anakku,
Karena sampean semua sudah remaja, sudah mempunyai kewajiban untuk beribadah. Contohnya dalam hal sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang keenam, selalu siap membantu orang tua atau walinya. Jadi ketika sampean di rumah, ya harus siap membantu pekerjaan kedua orang tua. Jangan hanya bermanja-manja di kamar, bermain HP. Kasihanilah orang tua kalian semuanya. Yang ketujuh, tidak membuat marah orang tua atau wali. Ini sangat penting. Ketika orang tua kita sudah marah, maka kita harus cepat-cepat meminta maaf. Jangan memancing kemarahan kedua orang tua kita, atau mungkin yang ada di pondok, jangan memancing kemarahan pembimbing atau ustadzah yang ada di pondok. Yang kedelapan, berupaya menjadi orang yang mandiri dan mapan. Dalam hal ini sampean harus bertanggung jawab, harus bisa mandiri, tidak manja, tidak menggantungkan sesuatu terhadap orang lain atau kedua orang tua. Yang kesembilan, harus menjaga nama baik keluarga atau orang tua dan diri sendiri tentunya. Apa yang kita perbuat akan berdampak terhadap diri kita. Kalau kita berbuat baik, maka keluarga, orang tua akan mendapat dampak yang baik. Kalau kita berbuat nakal atau negatif, maka juga demikian nama kita, nama baik orang tua, keluarga juga akan menjadi jelek di mata orang lain. Untuk yang ke-10, memberi nafkah orang tua atau wali ketika lanjut usia. Ini tanggung jawab sampean nanti ketika dewasa, nggih. Ketika orang tua kita sudah sepuh, sudah tidak kuat apa-apa, atau mungkin sudah lanjut usia, kita harus ganti untuk memberikan sesuatu kepada beliau-beliau, kepada orang tua kita, memberikan yang lebih agar orang tua kita juga merasakan kebahagiaan atas kesuksesan anak-anaknya atau putrinya, nggih. Itu tanggung jawab seorang anak di lingkungan keluarga. Untuk tanggung jawab siswi di lingkungan sekolah terbagi menjadi 5 unsur, nggih. Tugas dan tanggung jawab seorang siswi di sekolah dibagi menjadi 5 unsur pokok. Yang pertama adalah belajar. Tugas siswi di sekolah dibagi menjadi 3, diantaranya adalah yang pertama, memahami dan mempelajari materi yang diajarkan. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ini sangat penting. Ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, yang kalian di pondok ini ya, harus segera mengerjakan ketika ada waktu luang untuk belajar. Begitupun yang di rumah, jangan melulu bermain HP, Ketika memang waktunya sampean lebih longgar, gunakan waktu belajar sebaik-baiknya. Yang ketiga, mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mengerjakan PR jika ada PR. Yang kedua, tugas pokok dari seorang siswi adalah taat pada peraturan sekolah. Dimanapun kita berada, selalu ada aturan yang berlaku, baik di rumah, di sekolah,
di pondok pesantren maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai warga negara, kita tidak bisa terlepas dari aturan-aturan yang ada. Untuk itu, ketika sampean menjadi seorang siswi, sampean semua harus taat terhadap peraturan yang ada di sekolah. Mau tidak mau, wajib harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Semua itu bertujuan agar sampean semuanya menjadi siswi-siswi yang berdisiplin, bertanggung jawab, baik terhadap diri sampean sendiri maupun terhadap lingkungan sekolah. Untuk unsur pokok yang ketiga yaitu patuh dan hormat kepada guru, bapak ibu guru yang ada di sekolah, maupun karyawan-karyawan yang ada di sekolah. Menuruti semua perintah guru, menghargai guru, memperhatikan jika diterangkan materi oleh guru. Untuk unsur pokok tanggung jawab siswi yang keempat adalah disiplin. Ada sebuah istilah, kunci meraih sukses adalah disiplin. Istilah ini memiliki makna yang kuat. Jika seseorang memiliki disiplin yang tinggi, maka dia akan sukses. Begitu juga dengan siswi. Jika seorang siswi memiliki disiplin yang tinggi, maka dia akan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Apa sih bentuk dari disiplin siswi? Yang pertama adalah disiplin dalam belajar, yang kedua adalah disiplin dalam sekolah. Untuk unsur yang kelima, menjaga nama baik sekolah. Ini sangat penting. Menjaga nama baik sekolah adalah kewajiban setiap siswi. Dengan menjaga nama baik sekolah, maka siswi dan sekolah akan mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Dan jika siswi dapat memberikan prestasi bagi sekolah, akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Anak-anakku semuanya, hidup adalah pilihan. Tinggal sampean mau memilih yang positif apa yang negatif, mau memilih yang prestasi atau sebuah kegagalan. Semua tergantung dari diri sampean sendiri. Sampean semua sudah remaja untuk memulai sebuah awal kesuksesan, dimulai saat ini ketika sampean memasuki usia waktu masuk sekolah MTS. Sampean sudah mulai dituntut untuk bertanggung jawab terhadap diri sampean sendiri, keluarga maupun lingkungan. Jadi, diri kita yang menentukan kesuksesan diri kita sendiri. Kalau kita ingin sukses, apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kita ingin bersenang-senang atau mungkin bermalas-malasan, kita juga akan memetik hasil dari apa yang kita lakukan. Untuk itu, semua pilihan tergantung terhadap apa yang sampean lakukan. Baik anak-anakku, itu tadi apa materi sedikit yang ibu berikan untuk sampean tentang aku yang berbuat dan siap bertanggung jawab. Semoga layanan konseling kali ini bermanfaat untuk kalian. Bu Sulis berharap jadilah anak-anak yang membanggakan sehingga sampean bisa sukses di kemudian hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beka.